Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rini Antika, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 2510418254. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Pemulutan Selatan, kelas 8 dengan materi menjadi pribadi yang berintegritas dan dengan sikap amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran kita pagi hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama baca doa. Berdoa dimulai. Oke, kepada seluruh siswa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Padamu Negeri. Dimohon kesediaannya untuk berdiri, nak. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek dulu kerapian kalian. Bajunya dirapikan, jilbabnya, dasinya. Iya, sudah rapi semua? Sudah. Sekarang Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Satria, Bu. Satria, kemana Satria? Tidak hadir. Sakit. Semoga Satria lekas sembuh dan kembali ke sekolah seperti biasa. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu, biar pelajaran kita semakin semangat. Oke? Hitungan ketiga, nah ya. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Ayo semangat. Iya, terima kasih Naya. Kemudian ya, kita di kesempatan ini akan memasuki bab 3, menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ya, masih ingat dengan materi kita sebelumnya, yaitu
kitab-kitab Allah. Berhubungan dengan materi kita ini, yaitu sifat amanah dan jujur, yaitu sifat amanah dan jujur ini dituangkan di dalam Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 58. Iya, Quran surat An-Nisa ayat 58. Sifat amanah dan jujur. Nah, sekarang Ibu tanya, hari ini apakah kalian sudah berperilaku jujur dan amanah? Sudah. Nah, di dalam bab ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Kemudian menunjukkan contoh sikap kita, keseharian kita tentang sifat amanah dan jujur. Nomor 2, menemukan hikmah sikap amanah dan jujur. Iya, dengan berperilaku amanah dan jujur kita akan mendapatkan hikmahnya. Nah ya, ketiga, membuat poster. Ya, nanti kita akan membuat poster tentang amanah dan jujur di kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut, Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini tentang definisi amanah. Yang pertama, amanah yaitu pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap Allah. Oke. Kemudian amanah kepada diri sendiri. Ada lagi amanah kepada sesama. Iya. Kemudian amanah dalam pekerjaan. Amanah kepada Allah. Contohnya apa? Sholat, ya. Apalagi? Mengaji, puasa, ya. Itu amanah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amanah kepada diri sendiri. Contohnya apa? Jujur, ya. Nah, kemudian amanah kepada sesama kita, sesama teman, orang tua, kepada guru, ya. Amanah kepada guru atau orang tua itu sama. Contohnya apa? Bertanggung jawab, iya. Kemudian amanah dalam pekerjaan. Amanah kita dalam kerjaan, saat kita dikasih pekerjaan, saat kita mendapatkan tugas, saat kita mengerjakan apa tugas kita pada pagi hari ini. Nah, kita beramanah, ya, melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tanggung jawab. Berikutnya contoh perilaku amanah kepada Allah. Contohnya apa? Sholat, ya, sholat tepat waktu. Kemudian kepada diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh. Menjaga kesehatan, makan yang bergizi, mengatur waktu dengan baik, tidur jangan larut, jangan begadang. Iya, jangan begadang, Bu. Itu contoh amanah terhadap diri kita sendiri. Setelah amanah, sifat yang kedua yaitu kejujuran. Jujur adalah berkata benar, nah, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Oke, jujur itu ada 4 yang sudah Ibu rangkum di sini, nak, ya. Jujur dalam niat. Niat itu di dalam hati kita. Jadi di hati kita dengan ucapan dan perbuatan itu sama. Cara melatih amanah dan jujur. Yang pertama, membiasakan. Kalau kita sudah terbiasa bersikap amanah dan jujur, nah ya, itu akan menjadi satu yang sering akan kita lakukan tiap hari. Nah ya, kalau latih kebiasaan baik setiap hari secara konsisten terus. Jangan sesekali kalian bohong. Saat satu kali saja kalian berbohong, maka itu akan terus berbohong. Yang kedua, melatihnya menjaga
Lisan. Oke, sampai di sini Ibu ada inspirasi kisah Umar dan pengembala kambing. Nah ya, berikut Ibu tampilkan video tentang kisah Umar. Silakan diperhatikan. Kisah Umar dan si pengembala kambing. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang berani kepada musuh dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Namun, ada satu hari di mana ia dibuat kagum akan sifat yang dimiliki oleh salah satu rakyatnya. Pada hari itu, Khalifah Umar sedang melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang anak yang tengah mengembala kambing-kambingnya. Khalifah Umar lalu berkata kepada sang anak, "Wahai anak, banyak sekali kambing-kambingmu. Bersediakah engkau menjual salah satunya kepadaku?" Sang anak yang masih merasa keheranan karena tiba-tiba ada orang asing mendekatinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku hanya seorang budak, pengembala kambing." Umar takjub dengan sikap teguh sang pengembala. Kemudian Umar ingin mengujinya. Dia bertanya kembali, "Wahai anak, tidak ada seorang pun yang akan tahu jika kau menjual satu ekor kambing itu kepadaku. Bahkan, tuanmu juga tidak akan tahu." Sang anak pun dengan yakin menjawab pertanyaan Khalifah Umar. "Engkau benar tuan, memang tidak ada orang yang tahu. Namun ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat. Allah selalu melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya." Khalifah Umar langsung dibuat kagum oleh perkataan sang anak, oleh karena sifat jujur dan amanahnya. Akhirnya Khalifah Umar meminta kepada si pengembala kambing untuk mengantarkannya menemui pemilik kambing. Ketika sampai di rumah pemilik kambing, Umar langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Bolehkah saya memerdekakan budak ini dan membeli beberapa kambingmu?" Majikan pengembala kambing merasa heran dengan niat Umar, namun dia tidak melakukan apapun selain menyetujui permintaan Umar. Sebelum Khalifah Umar pergi, terlebih dahulu ia menyampaikan pesan kepada anak tersebut, "Sekarang kau sudah merdeka. Saya kagum dengan keteguhan sifatmu. Pertahankan dan jangan sampai sifat amanah yang kau miliki itu hilang." Tidak lupa, Khalifah Umar pun memberikan beberapa kambing yang tadi ia beli dari majikan si pengembala kambing. Si pengembala tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Sifat amanahnya menyebabkan ia bebas dari status budak. Ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Khalifah Umar. "Terima kasih Tuan, semoga Allah juga senantiasa memberikan kebaikan kepadamu." Khalifah Umar pun tersenyum dan bangga terhadap rakyatnya yang yakin akan pengawasan Allah. Ia pun pamit dan segera melanjutkan perjalanannya menuju Mekah. Oke, itulah tadi kisah Umar dan pengembala kambing. Dari kisah tersebut, ayo, siapa yang mau simpulan atau simpulan dari kisah tersebut? Untuk kita harus memiliki sikap jujur dan amanah supaya kita lebih baik. Iya, dengan sikap jujur dan amanah, hidup kita akan menjadi lebih baik. Oke, kelompok yang lain, siapa yang ingin menyimpulkan? Iya, Rehan, silakan. Dengan berlaku sikap dan juga dengan berlaku sikap jujur dan amanah, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Iya, dengan bersikap, terima kasih Rehan. Dengan bersikap jujur dan amanah, kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kelompok 2. Pengembala kami menjadi merdeka karena memiliki sifat yang amanah dan jujur. Iya, dari video yang kita tonton tadi, si pengembala kambing menjadi merdeka karena ia mempunyai sifat amanah dan jujur. Ia tidak ingin menjual kambingnya karena itu bukan punya dia, punya tuannya. Itu, nah ya, selesai dari inspirasi kisah Umar dan pengembala kambing. Berikutnya membuat poster seperti ini. Nanti akan Ibu bagikan
kertasnya, kalian silakan menyusun, menempel menjadi sebuah poster. Nanti silakan disusun, ditempel, nah ya, seperti ini. Nah, ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Iya, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Iya, kelompok 3. Silakan ditempel, nah ya. Iya, silakan ditempel. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Oke. Kalau sudah posternya, kita presentasikan hasil poster kalian ke depan perwakilan mulai dari kelompok 1. Silakan. Kita kasih apresiasi untuk setiap kelompok yang telah maju. Nah, setelah kalian mempresentasikan apa itu amanah, apa itu jujur. Nah ya, jujur adalah tanpa tidak berbohong. Iya, betul. Setelah kita memahami apa itu pengertian jujur, apa itu contohnya, apa itu hikmahnya, nah ya. Nah, seperti yang di kelompok 3, manfaatnya, hikmah, pengertian amanah dan jujur, dua prinsip yang saling berkaitan dan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa pentingnya sikap amanah dan jujur itu, nah ya. Oke, masih semangat? Semangat. Kita ice breaking dulu. Oke, kita ice breaking dulu, nah ya. Silakan tegak, ayo. Kita ice breaking biar semakin semangat. Oke. Ayo, semuanya bergerak. Oke, setelah kita memahami materi kita pada pagi hari ini, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, lembar kerja individu, nah ya. Silakan diisi lembar kerjanya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan, ayo dikumpul. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan refleksi dari materi kita hari ini. Bagaimana? Materi kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Nah ya, berikutnya kita akan menyimpulkan dari materi kita bab 3 ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, Nabila, silakan Nabila. Jujur adalah kesesuaian antara hati dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Oke, terima kasih Nabila. Kasih A+ untuk Nabila. Materi kita berikutnya adalah sholat sunnah. Nanti silakan di rumah kalian mencari apa itu sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah. Nah ya, di pertemuan kita yang akan datang. Berikutnya adalah doa sebelum ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa mulai.
Oke, cukup sampai di sini pembelajaran dari Ibu. Nah ya, yang Ibu akhiri nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum